Halo traders, kita berjumpa kembali dalam acara analisa market mingguan, dan tentu sudah banyak yang terjadi di minggu kemarin, dan dari hal-hal tersebut kemudian kita akan melakukan review dan analisa untuk seminggu ke depannya. Dan sebagai yang pertama adalah kita akan melihat perkembangan dari indeks dolar ya, dari dolar indeks. Untuk dolar indeks sendiri pada akhir perdagangan di minggu kemarin ditutup naik ya, meskipun secara seminggu perdagangan sebetulnya indeks dolar lebih pada kecenderungan untuk turun ya, dan di akhir pekan mulai terjadi kenaikan sedikit ya, tetapi secara overall dalam seminggu yang terakhir indeks dolar sebenarnya masih dalam kondisi pelemahan ya, artinya dolar Amerika ini masih melemah. Dan berikutnya pergerakan Bitcoin juga turun kembali ya. Kita melihat di situ ada dua buah top ya di minggu lalunya. Kemudian kondisi double top tersebut secara teknikal juga membuat Bitcoin menurun, dan tampaknya Bitcoin sudah tidak terlalu menjadi satu instrumen yang primadona ya. Kenaikan Bitcoin pada masanya ya, tentu kita melihat bahwa Bitcoin naik secara agresif dan juga turun secara agresif, tetapi sekarang Bitcoin pergerakannya adalah sudah bergerak dalam bentuk-bentuk yang dalam suatu pergerakan market yang normal. Dan pelemahan Bitcoin ini juga tentu akan berimbas juga kepada aset-aset kripto yang lain, karena Bitcoin adalah motor penggerak dari instrumen-instrumen kripto yang lainnya. Dan berlanjut kita melihat pergerakan dari minyak ya. Untuk minyak sendiri selama seminggu terakhir perdagangan memang minyak ini kalau kita lihat dari beberapa minggu sebelumnya ya, bahkan beberapa bulan sebelumnya, memang minyak ini dalam tren kenaikan yang kuat. Nah, saat sekarang minyak kita melihat berada di area puncaknya ya, dan di area puncak ini terjadi sideways ya. Jadi setelah tren kenaikan selama beberapa bulan yang dimulai dari 1 Desember tahun 2021 ya, hingga saat ini artinya sudah naik selama 2 bulan ini, minyak naik terus. Kemudian pada bagian akhir di minyak ini yang kita lihat di puncaknya minyak bergerak sideways. Nah ini, jadi kalau dalam teknikal saat di puncak terjadi pergerakan yang sideways ya, tidak naik juga tidak turun ya, dia bertahan di area puncak itu,
maka ini bisa menjadi tanda bahwa kemungkinan terjadi uptrend continuation atau minyak akan mengalami kejatuhan sementara seperti itu ya. Jadi agar mewaspadai bahwa sideway di puncak ini artinya pergerakannya range-nya di situ-situ saja ya selama seminggu terakhir ini ya, itu bahwa bisa menjadi tanda uptrend continuation berlanjut naik atau mungkin akan terjadi aksi koreksi yang cukup dalam bagi minyak ini. Dan berikutnya kita lanjutkan ke pergerakan indeks saham unggulan ya, S&P 500, saham-saham unggulan di Amerika Serikat yang menjadi penggerak ya untuk bursa-bursa saham di seluruh dunia ya. Untuk S&P sendiri ditutup turun nih pada minggu ini. Jadi untuk S&P sendiri ini juga kalau kita perhatikan seperti di Bitcoin tadi ya, terjadi dua buah top ya. Ada double top di sini kita perhatikan di S&P ya. Dan dua buah double top itu menjadi sebuah konfirmasi bagi turunnya S&P yang juga tadi terjadi di Bitcoin. Nah, kondisi yang kita lihat mengenai dolar yang melemah ya, itu karena memang pasar selama seminggu, 2 minggu yang kemarin memang sedang ramai mengenai bahwa kenaikan suku bunga Fed itu akan bisa mencapai 50 basis point. Namun isu 50 basis poinnya itu sudah mereda ya. Jadi pasar memperkirakan ternyata kalau 50 basis point akan terlalu besar bagi Fed untuk menaikkan suku bunganya ya. Akan terlalu agresif lah. Sehingga pasar memperkirakan bahwa Fed akan tetap menaikkan suku bunga di bulan Maret 2022 ini tetapi di kisaran 0,25. Nah, itu sehingga kalau kita lihat dolar juga tidak terlalu bergerak menguat ya, artinya dolarnya juga malah melemah seperti itu. Dan kalau tadi untuk minyak ya, minyaknya kenapa tetap bertahan di puncak tetapi sideways. Jadi kalau minyaknya kita perhatikan adalah untuk minyak ini masih dipengaruhi sentimen antara Rusia dan Ukraina, terlebih Rusia juga sedang melakukan latihan perang ya di Belarusia dan provinsi dan wilayah Ukraina Timur juga sedang memanas, terjadi beberapa konflik bersenjata di sana ya. Dan juga pernyataan dari Amerika yang kian meningkatkan ketegangan dengan pihak Rusia, di mana Amerika meyakini bahwa dalam beberapa hari ke depan akan terjadi satu serangan invasi dari Rusia terhadap Ukraina bagian timur ya. Dan kalau kita perhatikan minyak masih bertahan di puncak dalam kondisi sideways, maka artinya bahwa pasar sedang menunggu apakah minyak akan dinaikkan lebih lanjut sambil menunggu perkembangan Rusia, ataukah saat tidak terjadi apa-apa atau malah terjadi satu bentuk perdamaian atau terjadi bentuk gencatan senjata atau suatu hal yang positif, maka minyak akan dilakukan terjadi sebuah namanya aksi profit taking yang berupa koreksi. Dan begitu juga dengan S&P ini yang kita lihat bahwa pasar menahan diri untuk memegang aset-aset yang beresiko seperti saham. Jadi pasar sementara ini belum masuk ya, belum terlalu agresif untuk masuk ke
stock market ya. Jadi trade off dulu lah ya. Ada satu kegiatan trade off ya, kegiatan yang tetap trading dilakukan tetapi tidak seperti keadaan yang normal pada hari-hari biasa. Jadi masih sambil mencermati lah, masih wait and see seperti itu. Dan berikutnya ke bagian utama kita ya untuk GBP/USD, untuk pound sterling ya. Untuk monthly-nya ditutup naik, kemudian weekly-nya juga ditutup naik, dan daily-nya ditutup turun. Dan artinya untuk time frame besar ya, monthly, weekly itu masih up, tetapi di daily-nya ada tutup turun. Tapi kalau kita lihat di daily-nya untuk 3 candle yang terakhir ya, 3 candle terakhirnya masih up. Nah, di sini kita melihat bahwa posisi candle yang terkini dari GBP/USD, candle pada penutupan di pekan lalu, shadow-nya sudah menembus daripada resistance trend line yang berwarna merah. Nah, ini kalau resistance trend line-nya tertembus seperti biasa saya katakan, kalau resistance ini tertembus maka itu bisa menjadi pijakan ya, terjadi breakout, maka bisa menjadi satu pijakan awal bagi pound sterling untuk bergerak naik lebih tinggi. Dan berikutnya lagi adalah dari technical MACD. Untuk MACD-nya sebetulnya kalau kita perhatikan areanya masih di area positif ya. Dan begitu juga ATR ya, meskipun ATR-nya agak sideways sekarang, tapi stokastiknya masih menunjang untuk naik. Nah, sehingga bisa menjadi satu pegangan bagi kita bahwa dalam kondisi MACD masih plus dan stokastiknya juga masih plus ya, masih up ya, masih up untuk menuju ke area 80, berarti untuk GBP ini masih memiliki satu ruang ya, ruang dan peluang untuk naik. Dan hal tersebut bisa kita lihat juga di Fibonacci-nya dengan area 23,6 yang beberapa kali terjadi tes ya, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 shadow yang mencoba menembus 23,6 ya, 4 kali percobaan. Maka dengan melihat antara 236 ke 0, maka ruangnya cukup besar, sehingga kalau kita sampaikan adalah bahwa untuk risk-nya itu hanya di 38,2 kalau dia turun. Tapi kalau dia menembus naik, maka potensinya itu bisa berlanjut ke Fibo 0.0. Nah, ini artinya kita akan mencermati apakah 23,6 ini setelah 4 kali percobaan break ya, percobaan break atas dan gagal semua, maka kita akan melihat apakah yang kelima ini akan berhasil bagi GBP/USD. Dan jelas di sini maka terlihat ya, memang ada potensi untuk naik dengan risk yang terbatas, tapi peluang kenaikannya lebih besar menuju 0.0 Fibonacci. Nah, kita lanjutkan kembali ke analisa support resistance, kurang lebih mirip ya dengan Fibonacci tadi. Kalau kita perhatikan untuk ruang kenaikannya untuk pound sterling ini menuju 1.3750 ya, kita bulatkan seperti itu ya, di 1.3750. Dan untuk ruang koreksi ya, ruang koreksi mungkin sekitar masih di sekitar 1.35an ya, di 1.35an dengan risk yang terbatas ya. Dan
untuk kenaikannya lebih besar ya, lebih besar 2 kali lipat dibanding potensi risknya bagi GBP/USD ini. Jadi untuk GBP/USD masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya. Dan kita berlanjut ke XAU ya, pergerakan emas. Untuk emas, monthly masih naik, weekly juga masih naik, dan daily ditutup turun ya, sama dengan pound sterling tadi sebelumnya ya. Jadi monthly-nya up, weekly-nya up, daily-nya down, seperti itu. Kalau kita perhatikan di sini juga emas sudah menembus resisten yang berwarna merah, dan pergerakan emas dengan garis trendline yang berwarna biru ya, ini bagus sekali, smooth sekali ya, jaraknya cukup jauh ya pijakannya dengan yang berwarna biru ya. Terlihat seperti candle mengambang ya di atas garis berwarna biru ini, artinya berarti kenaikannya kuat ya, bahkan kuat sekali sebenarnya ya, karena dia tidak memijak di pas garis birunya, tapi dia seperti terbang ya, ada ruangan kosong di situ ya. Nah, ini berarti secara trend line inilah kenaikan yang kuat. Dan kita bisa mengkonfirmasikannya dengan analisa di bagian technical ya. Untuk MACD ya, terlihat MACD-nya strong sekali untuk up ya, dan ATR-nya juga strong ya, tren kenaikan ATR-nya. Nah, tetapi di sini harus diwaspadai adalah stokastik ya. Untuk stokastiknya kita perhatikan dari minggu lalu tidak mau turun-turun ya. Stokastiknya tidak mau turun. Kenapa emas naiknya kuat sekali? Karena kita perhatikan tadi ya, dolar melemah ya. Karena mengenai tentang tadi suku bunga yang tadinya pasar rame di 50 basis point, sekarang di 25 basis point. Kemudian harga minyak juga ya. Kemudian saham ya, saham kurang diminati sementara ini, sehingga pasar beralih semua ke emas. Mayoritas trader sekarang mengalihkannya ke emas. Ini udah kelihatan sejak awal Februari ya, pasar berlomba-lomba masuk ke aset emas. Nah, jadi yang patut dilihat, kalau overall trend sih naik ya, tetapi di bagian koreksinya ini kira-kira mau koreksi atau tidak. Nah, stokastiknya belum menunjukkan tanda koreksi ya. Tetapi sebagai seorang investor ya, yang Anda harus perhatikan betul nantinya kalau mau masuk ke emas, lihat stokastiknya. Kalau di stokastik dia nanti turun di bawah 80, nah itu hati-hati ya. Tapi di sini sampai sekarang saya belum melihat ada tanda koreksi ya, masih di atas 80 untuk stokastiknya. Jadi overall masih ada potensi kenaikan bagi emas. Dan berikutnya adalah di sini kalau untuk Fibo 100-nya memang udah tertembus ya. Jadi kalau dikatakan jaraknya ke 161,8 cukup jauh ya ini. Itu sudah di kisaran 1980-an ya. Jadi untuk gold ini karena Fibonya tidak bisa menangkap ruang yang lebih kecil, jadi langsung ruang besar ya, jadi 61,8, 100, kemudian 161,8. Nah, ini terlalu jauh. Tetapi secara secara Fibonya memang masih naik ya. Nah, kalau bagian-bagian target-target terdekatnya ini Fibo tidak bisa melihatnya di sini. Sehingga kita harus berpindah ke bagian analisa support dan resisten.
Nah, untuk support resistance-nya terlihat lebih dekat ya arah targetnya. Kalau kita perhatikan, target terdekat ada dari 1916 bagi kenaikan gold ini. Dan saat menyentuh 1916 ya, jadi gold ini targetnya masih naik, emas ini target masih naik. Saat dia naik dulu ke 1916, maka bisa jadi pas di 1916 nanti stokastik baru turun di bawah 80. Nah, disitulah saat terjadi yang namanya koreksi bagi emas sebelum dia berlanjut naik kembali. Dan sentimen yang mempengaruhi emas saat ini adalah sentimen kondisi geopolitik ya, geopolitik di Ukraina ya, kemudian kondisi sentimen penurunan bursa saham, sehingga pasar saat ini lebih berkonsentrasi di komoditas. Kalau kita perhatikan juga bahwa dua buah komoditas yang sedang naik itu adalah minyak dan emas. Dua-duanya sama-sama hard commodity ya. Jadi dua-duanya adalah komoditas, dan tentu ini menjadi pertanyaan, kenapa komoditas yang pada naik ya. Karena dalam keadaan politik dan sentimen ya, bukan data ekonomi. Kalau data ekonomi biasanya akan lebih bergerak di forex-nya ya. Dalam keadaan politik dan sentimen, khususnya politik dan keamanan, maka biasanya yang akan ramai diperdagangkan itu adalah minyak dan emas, atau emas dan minyak lah, salah satu di antara kedua itu atau keduanya. Baik, jadi untuk emas masih tetap target kenaikan ke 1916. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kawan-kawan di dalam acara analisa market mingguan ini, dan saya mengucapkan sukses selalu dan sehat selalu serta profit selalu. Terima kasih.